adik-adik sekalian. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan Lause Endang di sini. Sebelumnya, yuk kita kasih yel kita dulu. 1, 2, 3. Kid for Jesus. Lause Endang masih pakai masker. Kenapa coba? Karena saat ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi masker harus tetap dipakai. Jangan lupa cuci tangan. Terus jaga jarak dan social distancing. Tidak boleh ketemu sama orang kalau tidak sangat perlu. Nah, karena Lause Endang sendirian, pada saat Lause Endang rekaman, jadi Lause Endang boleh membuka masker. Iya, baik. Gimana kabarnya kalian semua? Teman-teman semua kabarnya? Baik. Papa mama gimana? Baik ya? Semua dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, siapa tahu ada saat ini teman kita yang sedang isoman, ya. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap makan yang banyak, tetap menjaga kesehatan. Karena apa? Karena kita tetap harus semangat untuk sembuh dan tetap harus melanjutkan kegiatan kita. Baik, sebelumnya tentu teman-teman sudah mandi, ya, sudah siap dengan Alkitabnya, sudah siap untuk nanti kita akan melaksanakan hafalan ayat hafalan kita, ya. Baik, kita akan memulainya. Sebelumnya kita lihat kanan kiri dulu. Ada siapa tahu? Ada saudara kita yang belum mempersiapkan diri untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita kasih tahu mereka, walaupun dalam situasi di rumah, situasi tidak ketemu siapa-siapa, tetapi kita tetap mengutamakan kita ketemu sama Tuhan. Baik, yuk semuanya kita persiapkan hati. Kita akan menyanyikan satu pujian. Mari kita sapa Bapa kita. Kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa
sudah menyapa Tuhan kita dengan nyanyian, mari kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami dapat melaksanakan ibadah ini semua karena kasih-Mu. Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan daripadamu. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami. Kami mohon pertolongan daripadamu, berikan kepada kami hati sehingga kami dapat benar-benar melaksanakan ibadah walaupun kami harus sendiri, tidak bersama-sama dengan teman-teman maupun lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik. Yuk kita bersuka cita pada hari Minggu ini. Kita akan nyanyikan 2 buah lagu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ya, nanti lagunya ada 2 buah, semuanya dengan gerakan. Nah, Lause Endang mau teman-teman semua menyanyi dengan sukacita menggunakan gerakan kalian. Ya, 2 buah lagu bersama-sama akan kita nyanyikan. Ku mau bersorak
Tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah menyapa Tuhan kita sudah minta pertolongan sama Tuhan. Saatnya kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Kita katakan, Tuhan, aku ingin bertumbuh melalui firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyapa Engkau dalam doa kami, menyapa Engkau di dalam nyanyian kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sertai kami, sehingga kami dapat membuka hati, mata, dan telinga kami Tuhan, sehingga kami fokus terhadap firman yang akan Engkau sampaikan. Berkati hamba-Mu Lausa Endang dalam memberitakan firman-Mu. Pakai dia dengan segala kesederhanaannya, kelemahannya untuk tetap menjadi pemberita Injil buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas satu pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa, yang Tuhan pilih. Ya, judulnya adalah siapa coba? Banyak ya pahlawan yang Tuhan pilih ya. Salah satunya adalah Simson. Ya, judulnya adalah Simson, pahlawan pilihan Tuhan. Seperti apa ya wajahnya Simson? Mari kita lihat. Simson badannya tinggi, besar, keren. Wah, ganteng ya. Itulah Simson ya. Simson itu adalah pahlawan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Lausa Endang tanya, siapa yang tahu Simson? Ya, mari kita belajar siapakah itu Simson. Yang pertama, Simson adalah hakim yang ke-12 dari bangsa Israel. Ya, bangsa Israel punya hakim jumlahnya ada 12. Simson adalah hakim yang ke-12 atau hakim yang terakhir dari bangsa Israel. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Simson adalah seorang berasal dari suku Dan, dari kota Zora. Nah, kalau Lausa Endang itu berasal dari suku Jawa. Kota Lausa Endang lahir adalah kota Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, kalau si Simson itu dia dari suku Dan, berasal dari kota Zora. Nah, kalian dari mana? Tanya sama mama papa kalian. Kalian dari suku apa? Dari kota mana? Ya. Nah, Simson itu lahir pada zaman orang Filistin itu menindas bangsa Israel. Jadi pada saat Simson lahir, orang Israel itu masih di dalam masa dia dijajah oleh bangsa Filistin. Nah, kira-kira siapa yang tahu papanya Simson namanya siapa? Iya, papanya Simson namanya Manoah. Manoah adalah
papanya Simson. Nah, Simson itu lahir sebagai anak Nazar. Anak Nazar itu adalah anak perjanjian dengan Allah. Ya, artinya Nazar. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bahwa seumur hidup Simson tidak boleh potong rambut. Beda kan sama anak-anak sekarang? Teman-teman, kalau sekarang teman-teman gak potong rambut yang laki-laki pasti ditegur sama gurunya. Hei Andi, kamu laki-laki harus potong rambut. Nah ya, kalau Simson itu merupakan anak Nazar, anak perjanjian yang tidak boleh memotong rambutnya seumur hidupnya. Jadi rambutnya itu panjang. Nah, kenapa sih kok Simson itu dikatakan anak Nazar? Yuk kita belajar. Nah, Bapak Manoah dengan istrinya itu sudah lama menikah. Mereka merindukan kelahiran seorang anak. Mamanya Simson dan Papa Manoah itu berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau berkenan, berikanlah kepada kami seorang anak, Tuhan. Nah, kemudian malaikat datang kepada Mama Simson yang mandul itu. Malaikat Tuhan berkata bahwa nanti kalian suami istri akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, rambutnya gak boleh dipotong. Nah, itu adalah malaikat Tuhan mengatakan kepada orang tuanya Simson, kamu akan dikasih anak, tetapi rambut anakmu dari kecil sampai dengan nanti gede, tua, itu kagak boleh dipotong. Jadi dibiarin aja panjang, walaupun anak itu laki-laki. Nah, karena apa? Karena Tuhan berjanji akan memakai Simson untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Nah, makanya itulah yang disebut sebagai Simson sebagai anak perjanjian, anak Nazar. Jadi malaikat mengatakan kepada orang tuanya Simson, ya kan, anakmu gak boleh dipotong rambutnya, karena Tuhan berfirman dia akan menjadikan Simson sebagai orang yang melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Filistin. Nah, setelah itu kemudian mengandunglah Mama Simson. Lahirlah si Simson, dikasih nama Simson. Artinya kuat. Nah, bener gak ya? Gedenya Simson jadi anak yang kuat gak ya? Betul, karena itu sudah merupakan perjanjian Tuhan. Jadi Simson tumbuh menjadi anak yang kuat, gak sakit-sakitan. Tumbuh menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang ganteng, pemuda yang tinggi besar, ganteng. Nah, Simson seperti juga pemuda-pemuda yang lainnya, dia suka jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat yang lain, ke daerah tetangganya. Dia berjalan-jalan ke daerah Timnat. Nah, di sana Simson karena sudah pemuda ya, sudah gede, sudah besar, dia melihat seorang perempuan Filistin yang cantik, putih, imut gitu ya. Namanya adalah Delilah. Nah, di situ deh Simson jatuh hati sama Delilah. Kemudian Simson pulang ke rumahnya. Dia bilang sama Papa Manoah, Papa, aku suka tuh sama perempuan orang Filistin, namanya Delilah. Papanya bilang, aduh kenapa suka sama orang Filistin? Toh orang Israel banyak, ceweknya ada yang cantik-cantik. Kenapa kamu suka sama orang Filistin? Nah, tetapi Simson mempunyai keinginan sendiri. Dia katakan, pokoknya aku harus dilamarkan ke Delilah, ke orang tuanya Delilah. Jadi papa mama
Papa Mama Manoah harus pergi ke Filistin untuk melamar Delilah menjadi istrinya Simson. Nah, oke deh, kata mama papanya. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kamu maunya itu. Mereka berjalan menuju ke Filistin. Nah, antara Filistin dan bangsa Israel dan tempat tinggal antara Timnat dan tempat tinggalnya si Simson itu dipisahkan oleh ladang oleh ladang anggur di sana. Nah, di dalam perjalanan mereka dihadang oleh singa. Singanya gede. Papa Mama Manoah takut. Aduh, ada singa. Aduh, mereka bingung. Aduh, ada singa. Simson bilang, tenang, aku akan lawan singanya. Nah, kemudian Simson tanding sama singanya. Singanya akhirnya kalah. Mulutnya singa disobek sama Simson. Akhirnya Simson menang. Jadi mereka bisa sampai ke rumahnya Delilah. Nah, kemudian Simson mengadakan upacara pernikahan, mengadakan pesta pernikahan yang datang 30 orang ya dari Filistin. Mereka datang untuk menghadiri pesta pernikahannya Simson dan Delilah. Di situ Simson membuat teka-teki. Dia bilang, "Hadirin semuanya," kata Simson, "aku mempunyai sebuah teka-teki. Kalau selama 7 hari kalian bisa menjawab jawaban teka-tekiku, kalian masing-masing akan mendapatkan pakaian mewah dariku." Wah, orang Filistin, "Hah? Apa itu? Tenang," kata Simson. Teka-tekinya adalah begini. Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Teka-tekinya Simson bunyinya adalah dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Apa itu? Teman-teman bisa jawab nggak? Apa itu? Nah, kalau bisa jawab nanti telepon ya sama Om Simson ya, supaya Om Simson kasih kalian baju mewah. Ya. Nah, orang Filistin bingung, apa ya? Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Apa ya? Mereka bingung. Kemudian mereka mengatakan, aduh ini 7 hari harus dapat nih. 7 hari harus dapat nih. Apa ya? Sudah 1 hari. Wah, nggak tahu. 2 hari tambah bingung. 3 hari pusing. 4 hari aduh muyak. Yuk tanya aja. Oh, aku tahu. Wah, kata orang Filistin, ayo kita ngomong sama Delilah. Kita ngomong sama Delilah supaya Delilah tanyakan itu ke Simson. Apa artinya? Wah, kemudian orang Filistin tanya nih sama istrinya Simson. Delilah, coba kamu tanya sama suamimu. Teka-tekinya itu artinya apa? Delilah ngomong, Mas Simson, Abang Simson, apa dong artinya, Bang? Kemudian Simson bilang, mamaku aja, papaku aja nggak aku kasih tahu. Ngapain aku kasih tahu kamu? Wah, Delilah marah. Kalau begitu, Bang Simson nggak sayang sama aku. Makanya Bang Simson nggak mau kasih tahu. Wah, Delilah merajuk. Delilah menangis. Ya, Delilah marah sama Simson. Ya, akhirnya Simson nyerah deh. Simson bilang sama Delilah, artinya
dari yang makan keluar makanan dan yang kuat keluar manisan adalah singa. Jadi jawabannya adalah yang lebih manis dari madu dan lebih kuat dari singa. Karena singa yang dia bunuh kemarin di dalamnya ada sarang lebah yang mengeluarkan madu. Nah, kemudian akhirnya hari yang ke-6 orang Filistin datang menemui Simson. Simson, gua sudah tahu apa artinya teka-teki lo, katanya. Simson bilang, apa? Orang Filistin jawab, apakah yang lebih manis dari madu dan yang lebih kuat dari singa? Wah, di situ Simson kaget. Kok kamu tahu? Dari mana kamu tahu itu? Padahal yang tahu hanya aku loh. Pokoknya aku tahu, kata orang-orang Filistin. Kemudian orang Filistin bilang, ayo, mana pakaianku? Mana pakaianku? Ayo, mana? Pokoknya harus dikasih pakaianku. Nah, Simson marah sama istrinya. Delilah, kamu gimana sih? Katanya aku suruh ngasih tahu kamu doang. Kok kamu kasih tahu orang Filistin sih? Katanya ya. Tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh Simson harus Simson tepatin. Kan kalau orang berjanji harus ditepatin. Nah, kemudian Simson bingung nih cari pakaian yang mewah. Akhirnya Simson pergi ke Askelon. Ya, orang Askelon, dia membunuh orang Askelon dan mencuri pakaian-pakaian bagus mereka dan membagikannya kepada 30 orang Filistin yang bisa menjawab teka-tekinya. Wah, Simson sudah melakukan kesalahan lagi deh. Yang pertama, kesalahan dia menikahi orang yang bukan dari Israel, dari Filistin, dari bangsa musuhnya. Yang kedua, dia melakukan kesalahan lagi, yaitu bunuh orang Askelon supaya mendapatkan baju. Ya, Simson melakukan 2 kesalahan lagi. Nah, kemudian setelah membagi-bagikan pakaiannya itu, Simson kembali ke rumah istrinya. Dia ketok-ketok pintu rumah istrinya. Papa istrinya yang buka, mertuanya yang buka. Simson tanya, mana istriku? Mertuanya menjawab, aduh, istrimu sudah tidak dapat ditemui. Kamu ganti istri aja ya, ku kasih adeknya istrimu. Wah, Simson marah, gak mau, aku mau istriku. Orang tuanya bilang, tidak, istrimu sudah gak mau kamu temuin, gak bisa ditemuin lagi. Sudah, ganti aja sama adeknya istrimu. Wah, Simson marah sekali. Pada saat Simson marah, Simson diketawain sama orang-orang Filistin. Coba lihat Simson. Si bodoh Simson. Simson jadi bahan ejekan sama orang Filistin. Wah, Simson marah sekali. Kemudian Simson menangkap serigala, membakar serigala itu, kemudian dia membakar ladang anggurnya orang Filistin. Semua ladangnya menjadi kebakar semua. Waduh, Simson marah sekali. Orang Filistin marah juga. Karena apa? Karena ladang anggurnya hangus, nggak ada tersisa. Wah, Simson dikejar sama orang Filistin. Akhirnya Simson lari ke gua Etam, sembunyi supaya tidak ketahuan, supaya tidak ketahuan sama orang Filistin. Tetapi orang Filistin pintar, dia cari Simson kemana-mana. Akhirnya, aku tahu, kata orang Filistin. Simson sembunyi di gua Etam.
Mari kita susun rencana supaya kita bisa menangkap Simson. Nah, ya, dia datangin rumahnya Simson dulu. Rumahnya Simson kan nggak ada, sudah Simson nggak ada di rumah, Simson sudah di gua Etam. Nah, dia orang Filistin marah, membakar rumahnya Simson, ya, rumahnya papa mama Manoah. Kemudian kemudian orang-orang Filistin pergi menangkap Simson di gua Etam. Dia bisa ngikat Simson pakai tali. Wah, teman-teman kira-kira tahu nggak berapa orang yang bisa menangkap Simson? 1? 10? No. 100? Nggak bisa. 3.000 orang Filistin datang menangkap Simson. Wah, si Simson sudah diikat, pakai tali, tidak bisa bergerak. Pada saat dia diikat, Simson bilang apa sama Tuhan? Tuhan, tolong aku. Tolong Tuhan, beri kekuatan buat aku sehingga aku bisa membalas orang Filistin ini. Tuhan mendengar doa Simson. Tuhan beri kekuatan sama Simson. Roh Tuhan turun memberikan kekuatan sama Simson. Akhirnya 1.000 orang Filistin yang mau menangkap Simson dibunuh sama Simson. Wah, kelahi. Wah, dulu belum ada pistol, belum ada senapan. Wah, dulu pakai pedang. Wah, ya. Akhirnya Simson bisa membunuh 1.000 orang Filistin. Yang 2.000 lari, mereka takut, gitu ya. Nah, 1.000 orang itu mati di tangan Simson. Kalau habis kelahi itu, habis perang itu, kira-kira Simson capek nggak? Capek loh Seendang. Betul, Simson habis membunuh 1.000 orang. Simson kecapean. Kemudian Simson kembali lagi minta sama Tuhan. Tuhan, kasih aku air dong Tuhan. Aku haus banget. Kemudian Tuhan memberikan air melalui celah batu. Batunya terguling. Kemudian ada pancaran air di situ yang Simson boleh minum. Akhirnya dahaganya Simson terbalaskan, terpuaskan. Nah, sampai sekarang nama tempat tersebut adalah Pancaran Penyeru. Nah, itu ya, itu kisah Simson. Dari Simson dari Simson diminta kerinduan mama papa Simson lahir, sampai kemudian Simson melakukan beberapa kesalahan, tetapi tetap Tuhan kasihi, tetap Tuhan sayangi. Karena sesuai dengan janji Tuhan, Simson akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Filistin. Nah, ini masih ada part 2-nya. Nanti part 2-nya, bagian keduanya, Lause lain yang akan ceritakan kepada kalian. Lause Endang hanya cerita sampai di sini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari situ? Iya. Sama seperti Simson, kita semua, Lause Endang dan kalian semua, teman-teman semua, mempunyai titik kelemahan atau tepatnya memiliki kelemahan-kelemahan yang kita memang miliki di dalam kehidupan kita. Tahukah kita kenapa sih kok kita mempunyai kelemahan itu? Kenapa sih kok Tuhan kasih kita kelemahan itu? Supaya apa? Supaya kita memerlukan Tuhan. Ya, seperti tadi si Simson udah ditali, udah diikat tali sama 3.000 orang Filistin. Itu titik kelemahannya Simson. Kemudian Simson minta pertolongan sama
Tuhan. Nah, saat kita membawa kelemahan kita kepada Tuhan, maka hal itu akan membuat hubungan kita baik dengan Tuhan, membuat hubungan kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Nah, kadang kita pada saat kita lemah gitu ya, kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kita hanya perlu minta, Tuhan tolong aku. Seperti tadi si Simpson katakan apa? Tuhan tolong aku, berikan kepadaku kekuatan supaya aku bisa membalas orang-orang ini yang mentertawakan aku. Nah, pada saat kita tahu kita lemah, pada saat kita tahu titik kelemahan kita apa, kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Tetapi kadang enggak. Tetapi kita kadang berkeras hati, keras kepala ya, sehingga titik kelemahan kita itu justru akan menghancurkan kita. Nah, ya tadi itu diberi contoh Simpson dari keluarga Papa Manoah dan Mama Manoah yang sungguh sangat berbakti kepada Tuhan. Tetapi Simpson menuruti titik kelemahannya, yaitu mencintai orang di luar Tuhan, mencintai orang yang tidak mengenal Tuhan. Papa Manoah sudah menasehati loh sama Simpson, kenapa kamu mencintai orang yang tidak mengenal Tuhan, sedangkan banyak perempuan-perempuan Israel yang cantik-cantik juga yang cocok dengan kamu menjadi istri. Tetapi Simpson menolaknya. Tetapi Simpson bersikeras hatinya, sehingga Simpson diperbolehkan untuk mengalami kesalahan-kesalahan. Coba kalau pada saat mama papanya Simpson itu ngasih tahu, kemudian Simpson katakan, iya ya, kenapa aku nggak cari istriku dari orang Israel? Nah pasti Simpson tidak akan mengalami kesalahan-kesalahan itu. Nah, ingat ya, bahwa kita semua mempunyai titik kelemahan. Ya, oleh karena itu, mari kita masing-masing melihat titik kelemahannya kita apa. Titik kelemahannya kita apa? Misalnya, Lause Endang punya kelemahannya Lause Endang adalah malas. Kalau bangun sukanya siang, tidak suka ngerjain PR. Lause Endang suka mencontek. Atau Lause Endang kadang nggak sopan sama orang. Atau Lause Endang suka keras hati, nggak patuh. Nah, itu adalah titik-titik kelemahan kita. Yuk, Lause Endang kasih waktu semenit. Kalian menjamkan mata, kalian berpikir. Nah, tuh, set. Iya. Titik kelemahan kita apa? Masing-masing kita harus mengenali diri kita masing-masing dengan kelemahan kita masing-masing. Setelah kita tahu kelemahan kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Ya, seperti Daud merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kesalahannya, serta mengizinkan Tuhan membalut setiap luka kelemahannya sehingga dia dipulihkan oleh Allah. Nah, ya. Jadi, seperti tadi Simpson datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mempunyai kelemahan. Kelemahanku adalah Tuhan, aku tidak nurut, tidak patuh sama orang tuaku, sehingga aku sekarang ditangkap oleh orang Filistin. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan pasti tolong, ya, sehingga Tuhan kasih kekuatan sehingga dia bisa melawan orang Filistin.
Percayalah, apapun kelemahan kita, apapun kekurangan yang kita punyai, Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alatnya. Sekalipun kita penuh dengan kelemahan. Karena apa? Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengatakan, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan pasti mengizinkan untuk kita dapat tetap menjadi satu alat buat Tuhan. Ya, Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kelemahanku. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk menguasai hidup kita, sehingga Tuhan memampukan kita di dalam berjalan di dalam jalan-jalan kemenangannya. Jadi pada saat kita tahu kelemahan kita jangan keras hati. Pada saat tahu kelemahan kita perlu datang sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan ini kelemahanku, tetapi aku ingin Tuhan berkuasa atas kelemahanku. Jangan aku yang berkuasa atas kelemahanku, karena aku ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ingat, seperti yang Tuhan tadi sudah janjikan kepada Simson, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna tanpa kelemahan. Namun Tuhan mencari orang yang rendah hati, yang mau mengakui kelemahannya dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita akan menjadi alat Tuhan yang sangat berguna buat Tuhan dan buat sesama kita. Amin. Ya, itu adalah cerita Lause Endang hari ini. Lause Endang harap Lause Endang harap kita dapat menjadi pahlawan pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang, anak-anak pilihan Tuhan. Dan Tuhan akan menguduskan, akan memampukan kita dengan segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Ya, kita akan sebelum kita berdoa, kita akan memberikan kepada Tuhan, yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami sudah selesai mendengarkan satu cerita seorang pahlawan yang Engkau pilih, yaitu Simson. Bagaimana kami mengetahui kelemahan-kelemahan kami dan kami hanya perlu serahkan kepadamu. Kami ingin tunduk, kami ingin takluk kepada kekuasaan-Mu, sehingga kelemahan kami tetap menjadi kekuatan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lemah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa celengannya ya, diisi ya. Oke, nanti pada saat Natalan, pada saat hari Natal, kita akan bawa persembahan kita ke gereja sebagai persembahan buat Tuhan ya. Baik, sambil kita menyiapkan persembahan kita, memasukkannya ke celengan kelinci ya,
kita akan menyanyikan sebuah lagu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Oke, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah Engkau sudah menyertai kami. Dan kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Berkati mama papa kami ya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan persembahan kami buat Engkau. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan rejeki daripada-Mu. Dan berkati Tuhan gereja yang mengelola persembahan ini menjadi persembahan yang dapat membawa berkat buat sesama dan membesarkan nama-Mu di tempat kami dan di seluruh tempat di mana Engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, kita sudah melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Jaga jarak dan tidak bepergian kemanapun kalau tidak sangat diperlukan, supaya pandemik ini cepat berlalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep for Jesus. God bless.